Halo semuanya, apa kabarnya nih? Semoga tetap dalam keadaan yang sehat ya. Dan jangan lupa untuk selalu ingat 5M. Oke? Sebelumnya ada peribahasa tak kenal maka tak sayang. Oke, maka dari itu kenalkan nama saya Raivo dari program studi Pendidikan Matematika 2019 dengan NIM 41014190006 dari Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, kita akan membahas materi Teorema Pitagoras, di mana Teorema Pitagoras merupakan salah satu materi matematika di jenjang SMP kelas 8. Nah, sebelum itu, kita akan mencari terlebih dahulu apa sih kompetensi dasar dari materi Teorema Pitagoras. Kompetensi dasar dari Teorema Pitagoras sendiri itu ada dua, yaitu 3.6 yaitu menjelaskan dan membuktikan Teorema Pitagoras dan Triple Pitagoras. Lalu 4.6 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan juga Triple Pitagoras. Nah, selain dari kompetensi dasar, kita juga harus tahu dulu nih, apa sih tujuan dari pembelajarannya. Nah, tujuan dari pembelajaran Teorema Pitagoras yaitu siswa memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Teorema Pitagoras dan juga Triple Pitagoras. Jadi, selama materi dan beberapa contoh soal nanti diharapkan tujuan dari pembelajaran ini bisa terwujud. Jadi, teman-teman semua bisa menyimak video dari awal hingga akhir supaya tujuan dari pembelajaran ini benar-benar terlaksanakan. Oke, setelah tadi kita menyimak terkait kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, selanjutnya kita akan memasuki bagian penjelasan materi Teorema Pitagoras dan juga Triple Pitagoras. Namun, sebelum itu, saya beritahu terlebih dahulu kepada teman-teman semua bahwa selama video pembelajaran ini akan mengajak teman-teman untuk berinteraksi. Jadi, akan terdapat beberapa pertanyaan selama penjelasan materi dan diharapkan teman-teman semua yang menonton bisa menjawab dan mencatat atau mungkin mengerjakan di kertas jawaban yang ada di rumah teman-teman masing-masing. Oke, langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu materi tentang Teorema Pitagoras. Nah, sebelum kita mempelajari tentang Teorema Pitagoras, ada satu pertanyaan nih. Kira-kira siapa sih di balik Teorema Pitagoras itu? Tokoh siapakah yang ada atau mungkin yang menciptakan Teorema Pitagoras itu? Oke, mungkin teman-teman butuh waktu untuk menjawab atau memikirkannya. Saya beri waktu beberapa detik saja, mungkin sekitar 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu sudah habis. Nah, kan saya bantu menjawab bahwa siapakah tokoh di balik Teorema Pitagoras ini. Nah, tokoh tersebut adalah Pythagoras of Samos yang lahir tahun 570 sebelum Masehi, lahir di Pulau Samos, Yunani, dan wafat tahun 495 sebelum Masehi di Metapontum, Italia. Beliau merupakan seorang ahli matematika dan juga filsafat matematika ternama asal Yunani. Nah, setelah kita tahu tadi orang di balik Teorema Pitagoras, selanjutnya ada yang tahu nggak nih apa isi dari Teorema Pitagoras atau apa bunyi dari Teorema Pitagoras? Nah, bunyi dari Teorema Pitagoras ini adalah kurang lebih seperti ini. Dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Masih rada sulit ya untuk dipahami. Untuk mempermudah, maka kita akan timbul suatu pertanyaan yang lain, yaitu, lalu apa sih rumus Teorema Pitagoras itu? Nah, rumus ini mungkin akan menjawab atau akan mempermudah memahami dari isi Teorema Pitagoras. Jadi, rumusnya ialah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C di sini adalah sisi miring, A adalah tinggi dari segitiga siku-siku, dan B adalah alas dari segitiga siku-siku. Sesuai dengan bunyinya tadi, yaitu jumlah kuadrat dari sisi yang saling tegak lurus. Yang saling tegak lurus berarti sisi A dan sisi B. Berarti kuadratnya A kuadrat tambah B kuadrat. Itu sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Di sini kan sisi miringnya ialah C. Jadi, dari isi atau bunyi dari teorema itu menghasilkan rumus yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, atau sisi miring kuadrat sama dengan panjang
tinggi kuadrat segitiga siku-siku ditambah alas kuadrat dari segitiga siku-siku itu sendiri. Oke, setelah tadi kita mempelajari tentang teorema Pythagoras, selanjutnya kita masuk ke materi triple Pythagoras. Nah, untuk mengawali itu ada suatu pertanyaan nih. Kira-kira apa itu triple Pythagoras? Coba mungkin teman-teman bisa memikirkannya dan juga mungkin menjawab. Nanti akan kita cross-check bersama-sama apakah tepat atau tidak jawaban dari teman-teman. Oke, langsung saja. Untuk jawaban dari apa itu triple Pythagoras, triple Pythagoras sendiri merupakan suatu dalil yang berasal dari teorema Pythagoras yang berbentuk pola angka yang perlu diingat dengan tujuan untuk mempermudah dan juga mempercepat proses penyelesaian terhadap soal-soal teorema Pythagoras. Nah, jadi triple Pythagoras ini bisa dibilang suatu dalil yang mempermudah kita nanti untuk menyelesaikan soal terkait teorema Pythagoras. Terus, apa saja pola-pola triple Pythagoras? Nah, di sini ada beberapa pola-pola, yaitu di sini pola yang pertama itu angka yang pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga C, di mana A adalah tinggi, B adalah alas, C adalah sisi miring pada segitiga siku-siku. Namun untuk alas dan tinggi bisa berubah terkait angka yang bebas, bisa mungkin A-nya 4, B-nya 3, tapi sisi miring tetap harus lebih panjang dari alas dan tinggi. Nah, jadi ada beberapa contoh yaitu 3, 4, 5, 5, 12, 13, 6, 8, 10, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 12, 15, 10, 24, 26, 12, 16, 20, 14, 48, 50, 15, 20, 25, 15, 36, 39, 16, 30, 34. Nah, ini ada sekitar 12 contoh dari triple Pythagoras. Itu masih ada beberapa lagi yang banyak. Jadi bisa mungkin teman-teman hafalkan untuk mempermudah ketika nanti ada soal-soal tentang teorema Pythagoras. Nah, untuk kita membuktikan benar atau tidaknya, langsung saja kita ambil contoh di sini untuk yang triple Pythagoras 3, 4, 5. Nah, tadi kan kita tahu bahwa A-nya 3 dan B-nya 4, maka kita harus membuktikan nih, apakah dia benar untuk C-nya itu sama dengan 5. Kita substitusikan saja, kita masukkan ke rumus, di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi, C kuadrat sama dengan A-nya tadi 3, jadi 3 kuadrat, ditambah B-nya 4, menjadi 4 kuadrat. Nah, jadi kita dapat persamaan C kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh, kita ingat 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 yaitu 9, 4 kuadrat berarti 4 kali 4 yaitu 16. Jadi C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16 yaitu 25. Nah, karena C kuadrat ada 25, maka C sama dengan akar dari 25. Tentu akar dari 25 itu sendiri adalah 5. Jadi terbukti nih, kalau A-nya 3, B-nya 4, maka C sama dengan 5. Jadi 3, 4, 5 merupakan teorema Pythagoras. Selanjutnya kita buktikan lagi nih satu lagi. Itu ada triple Pythagoras 5, 12, 13. Kita anggap A-nya itu 5 dan B-nya adalah 12. Maka kita buktikan bahwa C-nya sama dengan 13. Maka kita substitusikan saja, jadi diperoleh persamaan yaitu C kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 5 kali 5 sama dengan 25. Dengan 12 kuadrat berarti 12 kali 12 sama dengan 144. Jadi kita peroleh C kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan 169. Nah, karena C kuadrat berarti C sama dengan akar dari 169, yaitu 13. Jadi terbukti nih, kalau A-nya 5, B-nya 12, C-nya 13. Selanjutnya, mungkin ini bisa buat latihan teman-teman. Kira-kira kalau misalkan C-nya 13, B-nya 12, apakah A itu 5? Itu mungkin bisa jadi latihan untuk teman-teman di rumah. Oke, lanjut. Setelah kita tadi membahas tentang materi-materi teorema Pythagoras dan juga triple Pythagoras, ini ada beberapa contoh soal dan juga penyelesaian terkait materi teorema Pythagoras. Oke, setelah tadi kita memahami materi tentang Pythagoras, selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu pengimplementasian atau mungkin hal-hal unik di kehidupan kita sehari-hari yang ternyata teorema Pythagoras itu bisa diterapkan. Ada apa aja nih? Oke, sebelum itu kita mungkin bakal bepergian dulu ke negara Prancis, tepatnya Menara Eiffel di kota Paris. Teman-teman pasti tahulah di mana
monumen menara ini berada dan sangat ikonik dari negara Prancis. Nah, kita bisa mengetahui berapa tinggi menara Eiffel tersebut dengan kita berdiri di sekitar menara tersebut. Lah, terus gimana caranya? Itu bisa asalkan kita mengetahui bahwa jarak dari menara Eiffel menuju tempat kita berdiri dan juga jarak kita berdiri menuju titik puncak dari menara Eiffel tersebut. Nanti dari situ kita bisa menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu sisi miringnya kita itu adalah jarak kita sampai ke titik tertinggi menara Eiffel, sedangkan alasnya adalah jarak tengah atau permukaan tanah dari menara Eiffel sampai ke tempat kita berdiri. Jadi nanti sisi miringnya itu kita kuadratkan lalu kita kurangi dengan jarak menara Eiffel dengan kita, yaitu sebagai alasnya dikuadratkan. Jadi nanti di situ kita bisa tahu berapakah tinggi dari menara Eiffel itu sendiri. Jadi itu salah satu contoh bagaimana kita mengetahui tinggi suatu gedung atau mungkin jarak suatu gedung ke kita. Jadi itu bisa menggunakan pengimplementasian rumus teorema Pitagoras. Nah, mungkin itu fakta-fakta unik atau mungkin yang seputar tentang teorema Pitagoras yang bisa kita laksanakan di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh soal terkait teorema Pitagoras dan juga triple Pitagoras. Oke, setelah tadi kita menyimak materi triple Pitagoras dan juga teorema Pitagoras, selanjutnya kita ke contoh soal nih. Langsung saja untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut, ada segitiga ABC, segitiga siku-siku, di mana sudut A-nya itu yang 90 derajat, dan sisi miring itu A, sisi alasnya adalah C, sisi tingginya adalah B. Nah, diketahui bahwa A itu 20 cm, C-nya 12 cm, maka ditanya berapakah panjang dari B. Oke, langsung saja untuk penyelesaiannya. Kita pertama menulis terlebih dahulu apa yang sudah diketahui. Sekarang yang diketahui tadi adalah panjang di sisi A dan juga panjang sisi C, maka sisi A sama dengan 20 cm, sisi C sama dengan 12 cm. Nah, ini kita ingat triple Pitagoras. Ada 20 dan 12. Dan di triple Pitagoras itu ada pola yaitu 12, 16, 20. Jadi, berdasarkan triple Pitagoras, bisa kita simpulkan bahwa B itu sama dengan 16 cm. Nah, tidak cukup sampai di situ, kita mungkin bisa menggunakan cara yang lain untuk lebih pastinya. Atau mungkin teman-teman masih ragu nih, aduh bener nggak ya triple Pitagoras ya? Kita menggunakan teorema Pitagoras biasa. Nah, kita lihat di sisi miringnya adalah A, berarti sisi terpanjang itu adalah A. Nah, maka triple Pitagorasnya adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Maka karena yang ditanya adalah sisi B, maka kita memindahkan ruas sehingga diperoleh B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat. Kita substitusikan yang sudah kita ketahui yaitu A dan juga C, sehingga kita peroleh B kuadrat sama dengan 20 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Ingat, 20 kuadrat berarti 20 dikali 20 sama dengan 400. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 itu 144. Jadi, B kuadrat sama dengan 400 dikurang 144, yaitu 256. Jadi, B sama dengan akar 256, yaitu 16. Nah, dari teori Pitagoras ini sudah semakin yakin bahwa jawaban dari B itu adalah 16. Berarti, kita simpulkan dengan sudut atau dengan panjang sisi A 20, sisi C 12, maka diperoleh B sama dengan 16 cm. Contoh soal yang selanjutnya lagi. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya kita masih sama untuk mempermudah saja. Jadi, tapi yang diketahui di sini berbeda, yaitu A-nya sama dengan 20 dan C-nya sama dengan 12. Nah, yang ditanya berapakah luas segitiga. Ingat bahwa kita tadi udah bisa meyakinkan dengan triple Pitagoras dan juga teorema Pitagoras. Kita peroleh bahwa B sama dengan 16. Jadi, kita ingat luas segitiga rumusnya adalah alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya adalah C dan tingginya adalah B. Kita ingat panjang C sudah diperoleh dari diketahui adalah 12 cm, dan panjang B-nya itu yang kita gunakan triple Pitagoras atau menggunakan Pitagoras, teori Pitagoras, kita peroleh 16. Jadi kita substitusikan ke rumus, diperoleh 12 dikali 16 dibagi 2 sama dengan
192 dibagi 2 yaitu 96 cm kuadrat. Jadi diperoleh luas segitiga tersebut yaitu 96 cm kuadrat. Contoh soal selanjutnya lagi, perhatikan gambar yang sama, namun pertanyaannya begini. Diketahui suatu segitiga ABC dengan A sama dengan X plus 3, B-nya X min 5, C X plus 2 dengan sudut A yang 90 derajat. Kita disuruh tentukan luas segitiga. Maka untuk penyelesaiannya kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Karena tadi A berarti sisi A itu sama dengan X tambah 3, sisi B X dikurang 5, sisi C X tambah 2. Maka kita substitusikan dengan rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat. Yang kita cari terlebih dahulu adalah nilai X itu sendiri berapa. Jadi kita lihat bahwa kita substitusikan saja langsung. A kuadratnya berarti menjadi X plus 3 kuadrat, B kuadrat jadi X dikurang 5 kuadrat, C kuadrat yaitu X plus 2 kuadrat. Jadi kita hitung, kita peroleh X kuadrat tambah 6X plus 9 sama dengan X kuadrat dikurang 10X tambah 25 ditambah X kuadrat tambah 4X tambah 4. Ruas kanan kita jumlahkan, kita peroleh X kuadrat tambah 6X tambah 9 sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X ditambah 29. Kita pindahkan ruas yang sisi kiri ke sisi kanan, jadi kita peroleh 0 sama dengan 2X kuadrat dikurang X kuadrat dikurang 6X dikurang 6X ditambah 29 dikurang 9. Kita peroleh persamaan yaitu 0 sama dengan X kuadrat dikurang 12 tambah 20. Nah, ini kita faktorkan, jadi kita peroleh bahwa 0 sama dengan X dikurang 2 dikali X dikurang 10. Karena X dikurang 2 berarti X sama dengan 2, dan X dikurang 10 sama dengan X itu adalah 10. Jadi kita peroleh X1 sama dengan 2, dan X2 sama dengan 10. Nah, dari 2X yang kita peroleh, kita substitusikan nih untuk mencari luas. Pertama, untuk X1-nya itu yaitu 2. Kita luasnya yaitu C kali B per 2. C-nya tadi kan X plus 2, dan B-nya X plus min 5 dibagi 2. Jadi, kita substitusikan 2-nya ke X. Maka jadi 2 tambah 2 dikali 2 dikurang 5 dibagi 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. 2 dikurang 5 sama dengan negatif 3. Lalu berarti 4 dikali negatif 3 dibagi 2 yaitu negatif 6. Maka luas untuk yang X sama dengan 2 diperoleh luas segitiganya adalah negatif 6 cm kuadrat. Nah, hal yang serupa kita terapkan untuk X kedua yaitu 10. Dimana untuk X sama dengan 10 berarti untuk X dikali 10 untuk luas dari ABC adalah 30 kali B bagi 2 ditambah 2. Nah, dari kedua X ini tadi adalah alasnya maka kan tidak memungkinkan luas 10-nya ke X. Untuk ini kita peroleh dari substitusi 10 yang memungkinkan adalah yang bernilai positif tambah 2 dikurang 5 yang menghasilkan luas positif. Itu untuk X sama dengan 10. 10 tambah 2 jadi 12. Rumus supaya luasnya tidak negatif, maka yang lebih masuk akal adalah kita menggunakan X sama dengan 10. Jadi diperoleh luas sama 12 tersebut adalah 30 cm kuadrat. 12 dikali 5 dibagi 2 yaitu menghasilkan 30 cm kuadrat. Jadi kita peroleh dua kesimpulan di sini. Untuk X1 sama dengan 2 diperoleh luas negatif 6 cm kuadrat. Untuk X2 yaitu 10 diperoleh luasnya itu 30 cm kuadrat. Nah, untuk luas itu tidak boleh bernilai negatif. Jadi di antara kedua ini yang masuk kriteria adalah yang luasnya bernilai positif yaitu 30 cm kuadrat. Jadi untuk X yang benar kita peroleh dari X sama dengan 10. Maka dari itu kita simpulkan bahwa hasil akhir dari luas yang memungkinkan adalah luas segitiga tersebut memiliki luas 30 cm kuadrat. Mungkin sekian contoh soal yang bisa saya berikan. Nanti teman-teman bisa berlatih lagi di rumah terkait contoh-contoh soal yang lain dengan model-model yang lain dan juga mungkin model-model yang lebih kontekstual tentang kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf dari video-video ini. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari materi terutama teorema Pythagoras. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.